sangat erat dengan dunia usaha dan teknologi, yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia yang bergantung dalam mata pencahariannya dari usaha-usaha kecil seperti warung, kantin, atau toko rumahan. Nah, seiring perkembangan zaman, banyak UMKM yang berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya pakai pembayaran non-tunai kayak kris ini. Jadi, judul berita kami adalah inovasi pembayaran digital melalui kris di Kantin 1 SMK Negeri 7 Bandung. SMKN 7 Bandung tidak hanya dikenal sebagai sekolah kejuruan, tetapi sebagai wadah yang mendorong kreativitas dan juga inovasi. Salah satu buktinya terlihat dari adanya penerapan sistem pembayaran digital di kantin sekolah. Nah, Kantin 1 SMKN 7 Bandung merupakan contoh nyata UMKM di lingkungan pendidikan, yaitu berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, contohnya adalah menggunakan kris sebagai metode pembayaran utama. Nah, tujuan kami membuat vlog berita ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana UMKM sekolah kita ikut berkembang dengan mengikuti kemajuan teknologi, serta menunjukkan manfaat dari sistem pembayaran digital. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak liputannya. Nah, sekarang kami sudah berada di kantin 1 SMKN 7 Bandung. Suasana di sini cukup ramai, apalagi saat jam istirahat. Benar banget, banyak siswa yang membeli makanan dan minuman. Dan yang paling menarik, sebagian besar dari mereka sudah tidak menggunakan uang tunai, tapi membayar lewat kris. Apa? Sanain ke sana ya. Oke, sejak kapan Bapak berjualan di kantin sekolah ini? Semenjak sebelumnya sih sebelum COVID tuh, cuman baru 5 bulan keburu kepotong COVID, baru habis COVID beres baru lanjut lagi. Sebenarnya masuk ke sininya sebelum COVID. Udah lama ya berarti? 2019. Terus apa alasan Bapak memilih berjualan di lingkungan sekolah? Pertama karena kan Bapak pekerja di sini. Terus ada tawaran dari kepala sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi Bapak yang terpilih waktu itu. Selama berjualan, apa tantangan Bapak yang paling sering Bapak alami? Tantangan apa saja yang Bapak sering alami saat berjualan di kantin? Tantangannya sih nggak ada, dinikmatin aja. Gitu. Dinikmatin aja. Sesungguhnya sebenarnya apapun itu pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita dinikmati, ya udah. Pertama kan kita harus pergi lebih pagi, itu tantangan. Tapi kan karena ya resiko lah. Jadi buat Bapak nggak jadi tantangan, itu nikmatin aja. Pertanyaannya, sejak kapan Bapak mulai menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran di kantin, Pak? Kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun berarti menggunakan QRIS. Hampir 1 tahun. Lalu apa alasan Bapak
tertarik untuk menggunakan QRIS? Kenapa tertarik menggunakan QRIS? Ya mengikuti zaman aja, karena kan zaman sekarang anak-anaknya uangnya semua pada di digital semua, jadi banyak yang tuntutan. Iya. Berarti di UMKM ini juga harus mengikuti perkembangan zaman sekarang juga ya, Pak? Harus. Kalau kita memaksakan manual terus, sementara tuntutan anak-anaknya pengen pakai digital, repot dong. Jadi kita harus menyelaraskan. Bagaimana proses awal ibu atau bapak saat mendaftar atau mulai menggunakan QRIS? Kebetulan kalau bapak kan angkatan jadul ya, belum mengerti tadi. Tapi karena ada anak bapak yang jadi dikasih paham sama anak bapak, ya bisa. Pertama pakai apa, Shopee Pay kayak gitulah. Diajarin sama anak sebenarnya. Berarti dari anak. Ya. Terus yang keduanya, apakah bapak merasa QRIS membantu mempermudah transaksi sehari-hari di sini? Ya, betul. Sangat memudahkan. Tidak perlu ada kembalian ya bapak ya. Betul. Terus ini terakhir, bagaimana tanggapan para siswa terhadap sistem pembayaran QRIS ini? Pas awal-awal atau gimana? Ya mereka senang dong. Jadi keinginan mereka terlaksana. Kan kebanyakan anak yang bekalnya yang digital kayak gitu. Jadi kalau mau jajan di kitanya nggak tuh kan nggak jadi. Iya benar. Ya makanya pasti anak-anak pasti senang deh. Ada opsi banyak pembayarannya. Kan di kantin 1 saya lihat itu ada inovasi-inovasi baru seperti top up voucher game, Yes. top up pulsa dan lain sebagainya. Nah, dari manakah Bapak mendapatkan inspirasi top up voucher game dan lain-lainnya di kantin? Karena ini tuh merupakan inovasi yang unik dan baru gitu, baru kita dapat. Sebetulnya untuk membantu anak juga sih. Kebetulan anak bapak baru lulus sekolah, terus belum mendapat pekerjaan, sambil menunggu panggilan daripada diem, ya bapak ngasih masukan, udah jualan aja, berbisnis aja, apa online kak bla bla bla. Terus kepikiran lah sama bisnis pulsa itu top up kayak gitu. Ya udah, di rumah jalan, di sini juga bapak untuk membantu ya dipasang juga di sini gitu. Adminnya anak sebenarnya. Jadi kalau ada pesanan tuh nanti bapak fotoin ke anak, ini isiin jadi membantu usaha anak. Jadi alasannya itu untuk membantu seorang anak. Terus bagaimana tanggapan siswa tentang inovasi ini? Good job. Mereka sangat suka. Jadi banyak juga yang Alhamdulillah banyak yang make, yang mempergunakan jasa itu juga. Terus yang pertanyaan ini, apakah Bapak akan mengembangkan layanan baru seperti menambahkan layanan digital lainnya di kantin? Why not? Kalau ada kesempatan, kalau bisa ya oke-oke aja. Ya. Cukup? Siap. Pak, apakah ada kendala yang Bapak alami saat menggunakan QRIS ini? Tidak. Masih dalam tahap lancar-lancar aja. Kalau harapan Bapak ke depannya terkait penggunaan teknologi digital ini untuk usaha kantin Bapak itu apa harapannya? Masih belum keprediksi ya. Ngikutin alur aja kalau bapak, kalau misalkan ada tuntutan ya, kalau bapaknya bisa ya kenapa enggak, diikutin aja. Jadi gimana nanti tuntutan anak-anak sih, apa sih yang kira-kira bapak bisa bantu? Ya, kalau anak-anak mungkin pengen apa-apa, kalau biaya kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan ada apa-apa ya selagi bisa bapaknya bisa ya oke, nanti dijalanin. Kalaupun bisa bapaknya bisa, kalau nggak bisa ya maaf aja gitu. Kan kalau nggak bisa membuat apa? Oke. Terus apakah dengan adanya QRIS ini pendapatan atau penjualan kantinnya tuh lebih meningkat dari sebelumnya? Sebenarnya sama-sama aja.
cuman hanya peralihan aja dari cash ke digital gitu aja, sama-sama aja. Cuman untuk jadi lebih praktis aja, kita nggak menghitung uang yang manual. Sebenarnya pendapatan sama-sama aja sih, standar ya, nggak sama segitu. Ya Bapak menurut pendapatan Bapak standar aja, nggak gitu. Kalaupun waktu itu belum pakai QRIS, pendapatan ya segitu juga sebenarnya. Soalnya Bapak kan hitung-hitungannya dari pengolahan semua udah terhitung nih. Kalau habis tuh jadi berawah paling ketambah tuh sama minuman yang nggak bisa diprediksi kan karena tergantung hujan, cuaca gitu. Kalau yang lainnya sama-sama aja. Sudah Bapak. Oke? Sudah Bapak. Teman-teman, dari hasil wawancara tadi kita bisa belajar banyak hal. Benar sekali. Ternyata penerapan KRIS di Kantin 1 SMKN 7 Bandung bukan hanya sekedar tren, tetapi ada juga bukti nyata bahwa pelaku UMKM termasuk di lingkungan sekolah bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Melalui sistem pembayaran digital ini, proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan efisien. Selain itu juga membantu pedagang dalam mencatat hasil penjualan secara otomatis melalui aplikasi e-wallet. Nah, inovasi seperti ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT dan mendukung ekonomi digital Indonesia. Nah, dengan QRIS, pelaku UMKM sekolah seperti Ibu Kantin dapat menghemat waktu serta mengurangi risiko kehilangan uang cash. Nah, ini juga meningkatkan kenyamanan bagi para pembeli. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa inovasi bukan bisa hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi pelaku UMKM juga bisa melakukan inovasi bagi yang mau belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya, inovasi teknologi kayak KRIS ini punya dampak positif bagi pelaku UMKM, apalagi di lingkungan pendidikan. Jadi, kita sebagai generasi muda juga bisa punya peran penting buat mendukung perubahan ini. Dengan cara sederhana, kayak bayar melalui KRIS, tapi tetap ngedukung produk lokal. Kita udah ikut kontribusi dalam kemajuan ekonomi digital bangsa. Saran kami, yuk terus dukung UMKM di sekitar kita agar UMKM itu bisa semakin maju, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital sekarang. Karena dari usaha kecil seperti kantin sekolah, kita bisa belajar makna besar dari kemandirian dan juga inovasi. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video kami, karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan berubah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.